Pada akhir tahun 1990-an menjadi masa kelam bagi sejumlah daerah di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Ratusan orang dibunuh karena dicurigai sebagai dukun santet. Peristiwa ini terjadi ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai merebaknya kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Ketakutan akan ilmu hitam menyebar dengan cepat seperti api di tengah masyarakat. Tuduhan-tuduhan santet tersebut bisa berujung maut tanpa bukti atau proses hukum yang jelas. Bahkan, orang-orang yang disebut sebagai guru agama, pengidap gangguan mental, serta orang-orang sipil biasa pun ikut dibunuh dengan kejam. Para korban diburu di malam hari, diambil dari rumahnya, lalu hilang atau ditemukan tewas. Situasi pun semakin mencekam karena banyak dari korban, yaitu orang tua, sampai orang-orang yang dicurigai mempunyai gangguan jiwa. Teror pembantaian tersebut diawali di Banyuwangi, lalu menyebar ke Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Pulau Madura. Ketakutan, ketegangan, kepanikan, dan saling curiga yang semakin meluas di masyarakat melahirkan berbagai isu yang menyeramkan. Kekerasan ini menyisakan trauma sampai saat ini. Pemerintah sempat membantah keterlibatannya, namun upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan sangat minim. Masyarakat juga lebih memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya. Maka dari itu, di sini mari kita bahas tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi, apa motifnya, dan konspirasi apa yang ada di dalamnya. Pembunuhan pertama terjadi pada bulan Februari tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September tahun 1998. Pada kejadian pertama itu di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan sebuah peristiwa yang merentet panjang. Akan tetapi, kejadian tersebut merambat panjang dan menimbulkan banyak korban jiwa di dalamnya. Dalam kejadian tersebut, setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak di antara para korban bukan merupakan dukun santet. Para korban di antaranya ialah guru mengaji, dukun suhu atau dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Peristiwa tersebut bermula dari pendataan dukun di wilayah Banyuwangi yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi saat itu, yaitu Purnomo Sidiki. Arahan pendataan ini diperintahkan melalui radiogram pada tanggal 6 Februari tahun 1998 kepada seluruh kepala desa. Sebetulnya, pendataan tersebut bertujuan untuk melindungi para dukun dari kekerasan. Hal itu dikarenakan adanya sentimen negatif dari masyarakat terhadap para dukun. Namun, data nama-nama dukun itu ternyata bocor dan jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal inilah yang memicu terjadinya pembunuhan massal terhadap dukun-dukun santet di daerah Banyuwangi. Sampai bulan Oktober 1998 dilaporkan bahwa terdapat 94 warga yang tewas dalam kasus pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Kemudian, laporan terakhir menjelaskan bahwa ada sekitar 309 orang yang menjadi korban dari pembantaian ini. Pembunuhan ini dilakukan dengan pola serupa. Pertama-tama, pelaku menandai rumah korban sehari sebelum dieksekusi. Kemudian, detik-detik menjelang eksekusi, lampu rumah korban akan dipadamkan. Pada masa pembantaian, muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam. Ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutnya bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata. Sedangkan versi yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat seperti ninja di Jepang dan mampu bergerak ringan. Mereka bisa melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa.
Saat terjadi mati lampu, sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayatnya pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang, ataupun kepala yang pecah. Pada masa pembantaian, muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan, tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya, mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian tersebut. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tersebut tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Pembantaian dukun santet yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998 ini menyisakan banyak tanda tanya. Siapa dalang utamanya? Apa motif yang mendasari operasi keji ini? Sayangnya, hal tersebut masih menjadi misteri sampai saat ini. Meski demikian, ada beberapa teori yang menjelaskan terkait alasan di balik pembantaian dukun santet tersebut. Teori pertama datang dari pemerintah daerah dan kepolisian. Mereka telah melakukan penyelidikan terkait dengan pembantaian yang terjadi pada tahun 1998. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuhan dukun santet itu didasari oleh perebutan wilayah kekuasaan antara sesama dukun santet. Sementara itu, tim pencari fakta pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau NU menjelaskan bahwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 memiliki indikasi politik. Sebab di antara para korban pembantaian tersebut terdapat guru mengaji, kiai, serta ulama NU yang memiliki kekuasaan politik di daerah itu. Selain itu, beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk teror terhadap Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri yang sedang melangsungkan musyawarah nasional di Bali yang dekat dengan Banyuwangi. Asumsi lain menjelaskan bahwa motif pembantaian dukun santet itu merupakan ajang balas dendam keturunan bekas anggota PKI yang dihabisi oleh para ulama serta warga Nahdlatul Ulama pada peristiwa Gestapo 165. Sedangkan teori akhir adalah peristiwa tersebut dilandaskan oleh perebutan aset tanah. Teori ini menyimpulkan bahwa kasus pembantaian tersebut dilatar belakangi soal pertanahan yang dikarenakan adanya ketidakpuasan dan kemarahan para petani penggaram terhadap tuan tanah. Mengutip dari harian Kompas pada tahun 2001, sebanyak 279 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembantaian dukun santet tersebut. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan banyak korban tewas serta luka parah. Namun, diinformasikan bahwa hukuman rata-rata para terdakwa hanya berkisar 3-4 tahun kurungan penjara. Bahkan, banyak pelaku yang hanya mendapatkan vonis 2 tahun penjara.